Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Agus Nur Ismail. Kali ini kami akan menyajikan sebuah wawancara yang mana kali ini narasumber kita adalah seorang pejuang 30 juz ya. Pada penasaran siapa orangnya? Jangan kemana-mana, tetap simak video kami sampai habis. Kembali lagi bersama saya. Ini di samping saya di samping kami udah ada narasumber kita ya. Beliau adalah seorang pejuang 30 juz. Masya Allah. Boleh diperkenalkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Harto, alamat lengkap Purwodadi, Jawa Tengah, Gerobokan, dan umur saya sekarang masih 24, alhamdulillah. Ya, jadi namanya adalah Mas Rudi Harto dari Gerobokan. Untuk usianya berapa tadi? 24 ya. Kira-kira sampean dulunya sebelum menghafal Al-Quran punya motivasi apa kira-kira? Kok tiba-tiba ada minat atau apa namanya? Ada kemauan lah intinya. Oh iya, jadi sebelum saya keinginan untuk menghafal Al-Quran itu, sebelumnya saya di rumah itu nonton Habib Cilik. Kemudian ya punya keinginan melihat anak-anak kecil kok bisa hafal Al-Quran, sedangkan saya yang besar kok nggak hafal apa-apa. Akhirnya punya keinginan kerendah di hati untuk menghafal Al-Quran, terus izin sama orang tua, tapi orang tua tidak memperbolehkan. Akhirnya saya manut. Ketika selang beberapa hari, akhirnya orang tua pun ikut melihat acara Habib Cilik tersebut. Nah, kemungkinan ya orang tua akhirnya kerentek terharu gitu lihat anak-anak kecil yang hafal Quran. Akhirnya pengen dia punya anak yang hafal Quran. Akhirnya saya diizini seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk pertama kali mondoknya itu di mana? Untuk pertama kali saya menghafal Al-Quran kira-kira di mana? Untuk pertama kali saya menghafal Al-Quran itu pertama kali saya izin ya sama kiai saya di sana. Ketika saya sudah mondok salaf, kemudian saya izin untuk menghafal Al-Quran sama kiai saya. Akhirnya sama kiai saya itu diarahkan untuk ke kiai, namanya saya lupa, ada di kiai sana ya Purwodadi. Itu mungkin selang beberapa bulan saja. Terus kemudian hari kiai saya itu mengutus saya untuk pergi ke Jombang mencari pondok tahfidz. Di sana nanti nama kiainya Kiai Ainul Yakin, kira-kira jaraknya itu 2 kilo dari makamnya Gus Dur, seperti itu. Iya. Nah, untuk pertama kali mondok ke Jombang itu sampean sudah membawa hafalan apa sama sekali tidak? Nah, untuk pertama kali ke Jombang saya itu sudah membawa hafalan, tapi tidak mungkin, tidak lancar. Berapa? Masih kerotal-keratul. Itu ya mungkin ya cuma 5 juz saja, tidak banyak. Iya. Cuma 5 juz. Untuk pertama kali menghafal itu kira-kira sampean mengalami kesulitan apa langsung mudah gitu? Apa gimana? Nah, untuk pertama kali menghafalkan tentunya ya namanya juga asing. Kita tidak pernah menghafal Al-Quran, tiba-tiba menghafal Al-Quran itu pertama memang agak sulit. Terus kita akhirnya semangat, punya himmah yang kuat, sungguh-sungguh semua kegiatan kita ikuti, mulai dari 5 juzan, muraqabah, tahajud dengan makro, duha dengan makro. Ya alhamdulillah, berkat semua itu sungguh-sungguh mengikuti kegiatan, Allah mudahkan kita menghafal Al-Quran seperti itu. Nah, kan untuk di WPHG sendiri kan terkenal dengan program cepat menghafal Al-Quran ya. Itu sampean ditempuh berapa bulan untuk menghafal Al-Qurannya? Ya alhamdulillah, tahadus bi nikmah, menceritakan nikmah termasuk perintah dari Allah. Jadi saya menghafal Al-Quran di haki atau di hamalatul Quran itu kurang lebih khatam ke badal itu kalau tidak salah kurang dari 4 bulan. Kurang dari 4 bulan sudah selesai. Iya, Masya Allah. Jadi beliau ini menghafal Al-Quran kurang dari 4 bulan, Masya Allah ya. Untuk
setelah itu sampean dari PHQ setelah hatam ke Badal itu untuk melanjutkan kemana sampean setelah itu? Nah, untuk setelah saya khatam ke Badal itu saya dianjurkan untuk melanjutkan setoran lagi ke Pak Yai. Ketika di Pak Yai saya ditekankan untuk setoran dalam waktu jangka 1 hari itu setengah juz. Ya itu mungkin menurut saya ya agak sulit, tapi saya berusaha, ya alhamdulillah dalam waktu 2 bulan saya khatam setoran itu. Berarti sudah selesai Jusan, setor ke Pak Yai juga ya. ke Pak Yai. Nah, dalam proses menghafal atau murojaah itu sampean kira-kira pernah nggak ada rasa males gitu apa tah gitu untuk yang menggoda kira-kira semangatnya turun gitu apa tah gitu? Ya tentunya untuk orang mengaji atau menghafal Al-Quran, menimba ilmu itu pasti adalah rasa malas, tidak mungkin tidak ada. Nah saya sebisa mungkin itu menghilangkan rasa malas karena saya punya pedoman Ya. jadi orang yang malas itu itu setengah dari kegagalan, dan sedangkan orang yang bersungguh-sungguh itu setengah dari keberhasilan. Kalau kita malas otomatis kita sudah mengantongi setengah dari kegagalan, tapi kalau kita semangat kita sudah mengantongi setengah kesuksesan, seperti itu. Nah, kira-kira setelah sampean itu hatam ke Badal, hatam ke Kiai, selanjutnya melanjutkan kemana? Ya setelah saya khatam ke Pak Yai itu jenjang selanjutnya itu ditekankan untuk, tadi kan setoran setengah jusan, ditekankan untuk setoran 1 jusan. Ketika sudah selesai setoran 1 jusan, saya ditekankan untuk belajar tasmi itu berjenjang. Yang pertama 1 sampai 10, 11 sampai 20, dan 21 sampai 30. Dan alhamdulillah tahadus binikmah saya sudah pernah tasmi 1 10, 11 20, dan 21 30. Itu alhamdulillah. Tapi belum pernah untuk 1 dudukan karena masih banyak kendala ini, nggak tahu. Terus untuk kegiatan hari ini untuk sekarang ini sampean menjadi apa sebagai seorang tokoh di pondok, apa jadi siapa gitu? Apa ya, agak batuk sedikit ini. Jadi untuk sekarang ini ya kegiatan saya mengabdi di pondok PPMQ, Pondok Pesantren Madinatul Quran di Tembelang, Jombang di sini, termasuk mitra dari Hamalatul Quran. Ya. Di sini saya mengabdi menjadi pengurus pendidikan. Saya usahakan semaksimal mungkin, ya sesungguh-sungguhnya mungkin, sebisa saya. Soalnya di sini saya tidak cuma mengabdi saja, tapi di sini saya sambil bekerja, sambil membantu ekonomi keluarga, seperti itu. Kira-kira dengan sampean bekerja itu apakah waktu sampean dengan Al-Quran itu terkuras apa gimana? Ya tentunya kalau kita mempunyai kegiatan yang di luar jam pondok itu sangat mengganggu, sangat mengurangi jam kita untuk bermesra-mesraan dengan Al-Quran. Berbeda dengan kita di pondok saja, kita kan di luar, kita masih berkumpul sama orang-orang luar, orang-orang awam yang mungkin bukan habitatnya Al-Quran. Tentu itu sangat mengurangi waktu kita untuk bersama Al-Quran, entah itu dari hafalannya, dari murojaahnya, itu sangat mengurangi, seperti itu. Jadi kesimpulannya beliau ini sangat masya Allah ya. Jadi beliau ini menghafal Al-Quran jadi selama 4 bulan kurang ya, 4 bulan kurang ya, sekitar itu. Terus setelah hatam ke Badal beliau setoran ke Pak Yai. Setelah itu beliau mengabdi di mitra dari pondok, yaitu selain mengabdi dia pun juga beliau ini juga bekerja ya. Beliau juga bekerja di membantu perekonomian keluarga lah intinya. Nah gitu ya, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya tanyakan kepada jenengan. Kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan kepada penonton semuanya? Ya untuk pesan dan kesannya saya apa kira-kira ada yang ingin disampaikan kepada ada yang ada yang
ada apa namanya, suatu apa namanya, motivasi lah buat itu apa namanya, semua penonton yang menonton menonton video ini. Kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan kepada mereka semuanya? Ya kalau untuk motivasi atau nasihat, sebetulnya saya sendiri itu tidak pantas untuk menasehati. Saya sendiri pun sebetulnya masih butuh dengan nasihat. Anggap saja ini ya berbagi ilmu gitu saja. Untuk motivasinya, saya itu jangan pernah, kalau bisa ya, jangan pernah merasa lebih dari orang lain, siapapun itu. Tak ulangi lagi, jangan pernah merasa lebih dari orang lain, siapapun itu, walaupun kepada ahli maksiat, kepada ahli khamar, ahli zina, ahli maksiat apapun. Kalau bisa jangan pernah kita merasa lebih, karena kita tidak tahu nanti akhir hayat kita bagaimana. Mungkin dia dikasih hidayah oleh Allah, akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan kita yang ahli taat mungkin untuk saat ini, yang ahli ibadah, ahli baca Quran, mungkin suatu saat Allah menutup hidayah kita, menyesatkan kita, akhirnya kita mati dalam suul khotimah. Karena itu jangan pernah merasa lebih dari orang lain seperti itu. Jadi intinya itu kalau bahasa Jawanya itu ojo rumangsa iso nanging iso ngrumangsani lah gitu. Jadi hidupkan rasamu, uripno rasamu. Jadi sampean itu harus mengerti lah gitu intinya. Jadi ojo rumangsa iso nanging iso ngrumangsani wong liya. Jadi mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih Kang Rudi untuk waktunya, mohon maaf telah menyita waktunya mungkin cukup itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.